Makanya kata Imam Ghazali itu kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melarat tem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Nguraine kan ketara nak keliru omongan aku ning donya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kowe dikai iso ngopi ra syukur, dikai iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak tekek. Cuma aku lho pengurus ora sok ben. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat dia ambiarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadhuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam yadhuk qalbuhu tuqa, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini enggak sah. Sujud kalau enggak begini enggak sah. Salat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fikih ra melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ra iso salat apa ora disahno.
Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Si tok sujud tok. Jadi ini si tok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Si tok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kulo, Gus, dunia rusak. Sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat? Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misale orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangkep rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kau jangan ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nak kemen jadi negara tahlil. Karena dek Dewi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dek. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, enggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan saake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran anggap manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per 1 dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ya untung saiki bojo konak bojoku sing dhisik.
Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang? Dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kono. Mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Caraku Nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat ngene sing nglawan blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya ono Yogyo macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah, wah. Nah, jawab pangeran lucu. Dia mat ke jok tongkat, gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tokate Musa tak kena kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae wong nak berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Yudak juga kan sak rohku kiai nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat kak Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis ngatane. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sing karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono.